Hal yang pertama kalian lakukan setelah kalian juara 1 putra dan putri itu apa? Karena kan punya tugas amanah dari Iya, apa? Dari genre ya. genre. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Iya. Genre salah satu tugas dari duta genre itu adalah mempromosikan dan mensosialisasikan program genre tentunya, Kak. Nah, dengan kata lain, duta genre itu adalah brand ambassador dari program genre sendiri, Kak. Nah, program unggulan saya untuk mempromosikan dan mensosialisasikan program genre untuk mendekatkan lebih kepada remaja-remaja sekitar itu dengan menggunakan media sosial, Kak. Media sosial ya. Iya. Apa? Seperti apa media sosial yang seperti apa? Nah, jadi di media sosial itu saya bikin akun dulunya, namanya Kolom Remaja _ID. Kolam ya, kolam. Kolom Remaja. Kolom Remaja, Kak. Oh, kolom Ya, remaja. Kolom Remaja. Nah, karena followersnya dikit dan juga viewsnya itu sedikit, jadi tidak bisa menjangkau ke seluruh remaja. Jadi akun itu nggak saya post. Postingan-postingan materi tentang genre itu nggak saya post di situ, tapi saya post di akun Instagram pribadi saya, Kak. Kebetulan Instagram pribadi saya sudah lumayan banyak followersnya. Oh, iya. Berapa? Mau di spill gak? Boleh spill aja. Nggak terlalu banyak sih, Kak. Sekitar 600-an. Oh, 600-an. Iya. Saya 1,6. Oh, Saya 1,8. aduh, iya. Sedikit. Saya Tapi saya harus tapi saya mengikuti Telegram itu 2675. Wow. Karena saya Luar biasa. Karena saya follower Indonesia, subscriber Indonesia saya. Kamu saya sebut Bang. Kirim ke saya. Keren. Lord, Nah, Lord di kolom itu kan programnya Chandra. Iya. Kolom Remaja. remaja. Nah, itu kalau tidak dimanfaatkan seperti yang disampaikan tadi, terus ada bagaimana Chandra mempromosikan programnya Chandra? Kan ada kolom remaja nih, Iya. melalui media sosial. Nah, aktivitasnya itu apa? Biasanya memposting itu seputar materi tentang genre, Kak. Masih sampai sekarang? Iya. Nah, jadi untuk teman-teman ya di rumah, kalian bisa men-stalk Pantengin IG aku Pantengin, terus. Ya. Oh, IG-nya Chandra. IG pribadi, Kak. Bukan IG yang itu. Iya, bukan. Bukan kolom itu. Enggak jadi pakai itu. Enggak, karena followersnya dikit, Kak. Oh, begitu. Hanya gara-gara follower Chandra ini. Iya. bikin Karena juga jadi. tips dari Kak Yoga. Kemarin pas karantina yang kemarin salah satu cara untuk Kak Yoga itu siapa? Kak Yoga itu ketua umum Insan Genre Sumekar. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Iya. SMP juga? Anak SMP juga? Enggak, Kak, sudah mahasiswa. Oh. Kak Yoga. Juri juga kan Kak Yoga? Juri juga kemarin. Oh, dia jadi juri. Iya. Berarti dia terlibat dalam kepasangan kalian ini. Iya, Iya, terlibat. terlibat juga. Ya, lanjut gimana? Nah, salah satu tips dari Kak Yoga adalah untuk memberikan materi tentang program genre itu adalah salah satunya dengan nimbrung dulu di Instagram pribadi atau di Instagram PickR. Nah, kenapa saya tidak menggunakan Instagram PickR? Karena juga Instagram PickR kami di Harapan Ceria itu juga followersnya masih sedikit lah dikatakan. Sebagai duta genre putra, apa yang akan dilakukan oleh Chandra? Ya dengan memposting setiap weekend atau setiap hari apa itu kan seminggu sekali intinya tentang materi-materi seputar genre. Sebagai yang aktif di media sosial mungkin ya. Iya. Beberapa bulan terakhir Chandra menilai media sosial ini seperti apa? Ada baiknya dan ada juga tidak baiknya, ada positif dan negatifnya. Nah, dari segi positif ini menjadi suatu wadah untuk mempromosikan dan mensosialisasikan program genre, Kak. Nah, dari sisi negatif nih, buat remaja-remaja yang nggak bisa nggak bisa menggunakan media sosial itu sebaik mungkin. Jadi para remaja itu bisa mengakses pornografi di media sosial itu ketika media sosial itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Kebanyakan banyak di media sosial, terutama di Twitter dan di TikTok itu para pelaku oknum pelaku penyebaran pornografi itu, Kak, biasanya memposting video-video seperti itu di media itu, Kak. Oh, Chandra posting kayak gitu juga? Iya, enggak, Kak. Oh. Oh, no, enggak, Kak. Berarti yang mengantarkan Chandra sebagai ini duta itu melalui itu ya, Iya. program media sosial itu. Dan itu menjadi program Unggulan saya. unggulannya Chandra Iya. sampai selesai nantinya. Kira-kira sampai ada pemilihan lagi ya baru Iya, baru. gugur ya. Kalau Kak Abel
Gimana? Dulu waktu pemilihan aku bawa program kerja namanya Pemilihan apa dulu itu? Pemilihan duta, Kak. Oke, pemilihan duta. Bawa program kerja namanya JECO, Jendela Collaboration. Jendela Collaboration ini nantinya akan aku bawa untuk berkolaborasi dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, lembaga-lembaga yang ada di luar, terus kewirausahaan yang ada di luar. Karena kan program kerja ini ada dan dibuat untuk merespon masalah yang ada di PIK-R masing-masing. Iya. Nah, karena PIK-R dari Telatif ini kurang dikenal di sekolah itu, sampai ada yang tanya ke aku itu dengan kayak gini, ini ruangan apa ya Bel? Padahal itu udah jelas tulisannya PIK-R Telatif, tapi mereka kurang tahu kalau di situ tuh ada PIK-R. Nah, jadi aku ngangkat program Jendela Collaboration ini, dan alhamdulillah kemarin itu aku kolaborasi sama Silat PSHT, karena aku juga ikut silat. Berarti bisa silat ya? Iya. Wow. Alhamdulillah. Hati-hati. Iya Kak, siap. Dia bisa silat. Iya Kak, siap. Kena senggol kamu nanti. Oh iya Kak, terbang saya enggak. Oh, berarti kamu bisa terbang, dia bisa silat. Oh enggak Kak, maksudnya Iya. kalau misalnya dipukul atau dipakai jurus ini bisa terbang saya Kak. Oh, kalau saya dipukul langsung saya peluk. Oh ada. Oh, pelecehan seksual ya? Iya, Oh, iya, boleh. seksual. Boleh ya? Lanjut, Bel. Nah, kenapa aku pilihnya kolaborasi dengan silat? Karena aku melihat akhir-akhir ini di media sosial juga, di TikTok, itu banyak sekali pelecehan seksual yang korbannya kebanyakan wanita. Sementara di PIK-R aku itu, Kak, kebanyakan anggotanya itu perempuan. Jadi aku kolaborasi dengan silat, memberikan trik-trik bagaimana jika nantinya terjadi pelecehan seksual, bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Asik ini. Perempuan seakan-akan selalu menjadi korban ya. Iya. Oke. Kamu percaya enggak kalau laki-laki sebenarnya jadi korban juga? Sebenarnya aku nggak sepenuhnya, kalau pelecehan seksual itu aku nggak sepenuhnya menyalahkan si laki-laki ini ya Kak. Bisa jadi juga karena kesalahan si perempuannya ini. Tapi menurut Abel, siapa yang jadi korban sebenarnya? Mungkin ya karena Abel perempuan, mungkin ya perempuan ya. Siapa sebagai laki-laki? Siapa yang jadi korban? Dua-duanya Kak. Dua-duanya. Iya. Apa alasanmu? Karena ketika misalnya enggak si laki-laki melakukan pelecehan seksual ke si perempuan. Nah, biasanya nih Kak, si perempuan itu kan ya gitulah akibatnya Kak, hamil gitu Kak. Nah, si laki-laki itu otomatis kan harus bertanggung jawab. Nah, di situ ketika si laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, dia akan mendapatkan menurut saya dia akan mendapatkan tekanan batin dari masyarakat luar. Nama baiknya akan tercontreng Kak. Nama baik si laki-laki itu juga. Tercontreng. Iya, juga stres Kak. Tercoreng ya? Iya, Tercoreng Iya, maksudnya. tercoreng. Sorry. Kalau kalian pernah nggak menemukan itu di Sumenep? Pernah ada yang cerita, tapi kan karena rahasia. Valid nggak datanya? Valid. Valid. Valid ya? Aku bisa bilang itu valid karena emang kebanyakan udah seperti itu Kak. Begitu. Iya. Oke, Abel. Jadi tadi berbicara program ya. Sampai saat ini semenjak Abel diamanahkan sebagai duta genre, itu apa yang dilakukan? Menjalankan program tentunya juga. Abel juga membahas tentang program genre yang ada di yang sedang tren seperti stunting. Itu baru aja upload beberapa minggu kemarin di Instagram pribadi. Abel emang nggak pakai Instagram lain karena followers di Instagram Abel juga udah banyak, jadi Abel merasa itu cukup buat menyebarkan informasi, jadinya Abel pakai Instagram sendiri aja. Sombong ya, followersnya banyak ya. Lebih banyak dari saya ya, sombong ya. Oke, saat kalian posting berarti ini sama-sama anu ya, Iya. sama-sama menggunakan media sosial. Apa? Cuma Instagram aja ya? TikTok juga. Kalau TikTok di Abel Instagram genre. Nah ya. Nggak Berarti kamu suka TikTok ya? Enggak sih Kak, enggak terlalu iya, juga. iya. Berarti kalian hanya menggunakan media Instagram untuk memberikan penyuluhan. Baik ke emak-emak. Untuk ibu-ibunya itu, ibu-ibu itu bisa menjangkau itu enggak ya? Sepertinya bisa karena mama saya sendiri pakai. Oh. Iya, mama saya sendiri juga. Semoga masyarakat Sumenep semua sama kayak mama kalian ya. Amin. Yang HP semua. Iya. Ada cara lain enggak selain menggunakan Instagram? Karena kebanyakan kalau namanya ibu-ibu itu banyak menggunakan Facebook dan lain sebagainya.
kalau Facebook? Kalau Facebook, Abel ini nggak terlalu ngerti pakai Facebook gitu Kak. Pengen sih, mungkin beberapa dalam waktu dekat ini mungkinlah bisa menyebarkan lewat Facebook. Karena Facebook itu menurut Abel media sosial yang jangkauannya luas banget gitu. Selain media sosial, yang sudah kalian apa? Selain yang media sosial, yang kalian lakukan itu apa? Selain ini di digital? Digital. Biasanya sebagai duta genre ya Kak, rutinitas setiap tahunnya itu biasanya diundang PIK-R untuk memberikan materi penyuluhan gitu Kak, ke PIK-R atau ke desa-desa. Nah, kegiatan yang sudah penyuluhan yang sudah saya lakukan itu biasanya kemarin itu pas tanggal berapa tuh Kak, beberapa minggu yang lalu itu ke PIK-R Kompresto SMA Negeri 1 Bluto. Ya. Bluto Yang ya? terakhir kemarin ke PIK-R saya sendiri di Harapan Cerah. Begitu. Dispense saya Kak. Terus apa rencana ke depan? Rencana ke depan Kalian yang untuk Abel, berpasangan ini? Iya. rencana ke depan terus mempromosikan dan mensosialisasikan program genre, karena kan jargonnya duta genre kan 1 tahun mengabdi seumur hidup menginspirasi. Berma itu? Ya kan maksudnya 1 tahun Iya, menjabat kan, menjabat. 1 tahun menjabat. Jabatan duta genre itu memang 1 tahun. Karena Tetapi tiap tahunnya kan beda. ya, tahunnya ada pergantian di situ Kak. Nah, Oke. tahun-tahun selanjutnya setelah purna dari duta genre, kita akan menginspirasi. Berarti Iya, kalian ininya, kalian ini bisa menebarkan anu. cerita. Berarti kalian bisa jadi gelar pahlawan ya? Oh. bisa. Karena di jargon kalian sudah dikatakan sudah ada mengabdi, diakui dengan jargon duta itu duta ini sekaupaten apa Nusantara? Ada tingkatnya. Ada tingkatannya sih, Kak. Ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Nasional. Iya. Dengan jargon yang sama. Jargon Iya. yang sama. Berarti akan ada pahlawan-pahlawan genre ya. Iya. Ya, yang seperti ini. Iya. Berpasang-pasangan. Iya, pasti berpasang-pasangan Kak Kalau duta genre itu pasang-pasangan dinikahkan bisa enggak ya? Oh, saya belum pernah pernah melihat. melihat atau dengar cerita kalau duta genre itu jadi gitu. Iya. Jodoh itu belum pernah. Tapi saya pernah dengar cerita juga, maaf Kak Bel. Ketua insan genre menikah dengan penyuluh KB. Oh iya pernah. Pernah, itu. Iya. Pernah. Pernah dengar itu ya? Kalau Iya. duta bisa enggak ya? Tergantung ya Kak. Tergantung orangnya Orangnya, masing-masing sih Kak. Juga tergantung dari yang di atas. Oh gitu ya. Ya kalau memang jodoh ya menikah Kak. Mm. Tentunya harus selalu 2125 keren Kak. Oke. Karena kan dia laki-laki. Sama. Tapi tadi Abel mengatakan bahwa karena masih SMP lah gitu. Bagaimana ketika ada kejadian baru bahwa kalian ditakdirkan untuk jodoh? Amin. Oh, amin. Abel. Eh, Bagaimana dengan kalau Abel? sekarang sih Jangan kau mentalkan aminnya dia hanya gara-gara dia SMP. Dia sudah mengamini. kalau sekarang sih nggak mikir ke sana dulu deh Kak. Mikir kan karena 21 25 kan. Iya. Enggak, saya tidak mengajak kamu berpikir, tapi mengajak bagaimana gitu loh. Agak susah dijawab ya. Oh, Iya. dari saya. Demikianlah perempuan ya, Iya. susah menjawab. Jawab. Biasanya butuh waktu seminggu. Kalau misalnya memang mau serius. Oh, begitu ya? Iya Kak. Di film-film. Oh iya. Apa yang paling spesial di duta genre ini untuk masyarakat Sunep dan juga para teman-teman yang ada di rumah? Apa yang paling spesial? Yang paling spesial itu pastinya duta genre itu mengemban amanah yang jadi role model bagi remaja juga, remaja teman sebaya. Jadinya Abel merasa tanggung jawabnya itu makin besar. Tanggung jawabnya itu besar, pegang amanah besar juga. Yang pastinya kalau kayak gini kalau jabatan itu kan pasti akan dipertanggungjawabkan kelak ya kan. Iya. Chandra? Dan juga tugas dari duta genre juga yang paling spesial adalah selalu mempromosikan dan mensosialisasikan program genre tentunya kepada remaja sekitar. Sudah berapa bulan jadi duta? Terhitung dari Desember sekarang Februari, Maret. 2 bulan setengah Iya, Desember. sekitar 2 bulan setengah. Januari, Februari. Jadi duta. 2 bulan setengah. Iya, Oke. jadi duta. Ada yang mau disampaikan kepada remaja Sunep? Kak Abel dulu deh. Apa aku dulu deh? Iya, laki-laki harus Aku. menentukan. Ya, Gimana, lagi lah. Harus menentukan ya? Iya, Oke. gimana? Buat teman-teman semua, remaja Kabupaten Sunep, kalian hebat, kalian adalah remaja hebat bangsa. Kalian adalah harapan bangsa. Kalian adalah penerus orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Teman-teman semua, remaja di Kabupaten Sunep ini adalah pengganti, pengisi jabatan-jabatan penting nantinya di tahun seperti misinya Presiden
ke-6 Republik Indonesia, yakni SBY, Pak SBY, generasi emas di 2045. Teruslah berkarya, teruslah berproses, teruslah belajar. Itu saja sih, Kak. Abel. Simpel aja sih Kak, tetap semangat di masa pandemi, jangan membuat kita berhenti untuk mengambil peran dan menimba ilmu serta pengalaman. Ya, tentunya yang paling diingat adalah 21, 25. 25. Keren. Oh, berarti kalau kalian 21 25 itu apa tandanya? 21 untuk wanita dan 25 untuk Itu pria. Itu usia ideal ideal menikah. menikah. Yang menikah. Iya. Kalian berarti tidak ikut lomba ke tingkat provinsi, Jawa Timur apa? Nasional? Insya Allah Insya ikut Allah Kak. ikut. Saya ikut ya. Iya. Oke, itu sedikit ya tentang mereka. Yang pasti saya tunggu program-programnya. Nanti kalau ada hal baru silahkan konfirmasi kepada teman-teman di 5detik.com ataupun ada tulisan-tulisan kalian tentang penyuluhan itu tadi, silahkan disampaikan kepada 5detik.com sehingga kalian tidak hanya menggunakan Instagram. Itu teman-teman, mohon maaf ya karena memang tidak terlalu panjang. Yang pasti ke depan akan saya cek mereka bagaimana apa yang sudah dilakukan. Terima kasih.